Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, khususnya adik-adik mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita menghadapi situasi yang penuh tantangan. Kita tidak menyebutnya sebagai situasi yang sulit, tapi situasi yang penuh tantangan. Kompleksitasnya luar biasa. Kita menghadapi era yang namanya era pandemi. Kita juga menghadapi era revolusi industri keempat, ya. Tapi sebetulnya gimana nih generasi muda, mahasiswa itu menghadapi situasi yang demikian? Karena sejumlah riset itu mengatakan bahwa mereka-mereka yang sukses, mereka-mereka yang berhasil, itu sangat tergantung pada kemampuan merespon situasi. Jadi bagaimana adik-adik sekalian, mahasiswa, membuat respon. Apa yang dilakukan Universitas Nasional menurut saya luar biasa. Karena apa? Karena berpikir hari ini dan masa depan. Jadi kita saat ini tidak hanya mengandalkan aspek-aspek formal dalam perkuliahan. Artinya pembelajaran itu tidak hanya berbasis pada kognitif, tidak hanya berbasis pada rasionalitas dan logika, tapi ada juga aspek-aspek yang penting ditumbuhkan, yaitu keyakinan, yaitu sikap optimis, yaitu cara berpikir atau mindset. Jadi cara berpikir kita ini sebetulnya yang sangat menentukan kesuksesan kita hari ini dan masa depan. Bagaimana cara berpikir kita ini bisa membuat dunia itu menyetujui atau mendukung apa yang kita lakukan. Jadi adik-adik mahasiswa ini dari Universitas Nasional maupun dari perguruan tinggi lain, kita punya sebuah kekuatan yang namanya knowledge, pengetahuan. Kita punya iptex. Tapi iptex, kita bayangkan kita punya kemampuan iptex. Tapi kalau kita melihat masa depan pesimis. Kalau kita melihat hari ini, kita nggak bisa menerima apa yang terjadi pada kita hari ini. Situasi pandemi kok susah banget ya. Atau era revolusi industri 4 kok demikian. Lalu ketika melihat masa lalu, kita merasa kecewa, marah. Maka saya yakin kita menjadi sulit untuk sukses. Karena apa? Karena cara berpikir kita. Cara berpikir kita lintas waktu nih. Lihat masa lalu, hari ini, dan masa depan. Nah, ini saya kira menjadi sebuah tantangan orang-orang ketika mau masuk ke dalam sebuah profesi yang cukup challenge, yaitu digital entrepreneurship, kewirausahaan digital. Kewirausahaan kita bicara ada challenge, ada tantangan. Tapi jauh lebih penting yang harus kita siapkan adalah cara berpikir kita, mindset. Bagaimana kita punya sikap positif. Bagaimana kita optimis. Bagaimana kita memutuskan bahagia hari ini bertemu teman-teman yang luar biasa. Bagaimana kita memutuskan untuk bersyukur, ya. Tiket kita bahagia sebetulnya adalah bersyukur. Ketika kita mau menjadi orang yang optimis menghadapi masa depan, gunakan tiket bersyukurnya ini. Jadi bersyukur ini kita bayangkan kalau kita naik mobil, kita harus ngecek yang namanya tangki. Tangki apa? Tangki bensin. Tapi pada saat kita mau bahagia, mau optimis, mau confidence, ya, itu kita juga perlu cek yang namanya tangki syukur. Jadi bisnis itu pijakannya sebetulnya spiritualitas. Ya, bisnis itu pijakannya spiritualitas. Tuhan mengatakan bahwa kalau kita bersyukur, maka nikmat akan dilipat gandakan. Tapi kalau kita sebaliknya kufur, maka siksaku amat pedih. Sehingga sebetulnya dari statement ini adalah, dari ayat ini, kita itu diminta untuk bersyukur. Bersyukur membuat secangkir kopi menjadi sangat sensasional. Coba Anda bayangkan dikasih kopi yang paling enak, tapi pikirannya galau. Ya,
Tapi ketika kita minum kopi, pikiran kita jernih, hati kita bersih, maka sensasi itu menjadi begitu luar biasa. Inilah yang di dalam mental bisnis, Anda membangun yang namanya leading self. Memimpin diri sendiri, ya. Ini leading self. Kita mengambil keputusan, ya. Bahkan orang-orang paling hebat itu sebetulnya orang-orang yang punya alasan kuat untuk pesimis. Tapi keputusannya adalah optimis. Orang yang punya alasan kuat untuk marah, tapi dia memutuskan untuk memaafkan. Ini yang namanya mentalitas. Ini yang namanya mentalitas. Jadi kalau orang mau berbisnis, sebetulnya yang dia pikirin, ya kalau mental kita adalah mental entrepreneur, maka kita tidak berpikir modalnya dari mana nih. Ya. Nanti ketika udah ada modal, dia tanya lagi, bisnisnya bisnis apa nih? Ya, ini berawal dari mindset. Ya. Bill Gates mengatakan, ya kalau salah seorang profesional top dunia, CEO, juga entrepreneur hebat, Bill Gates, seorang investor juga ya, dia mengatakan bahwa kalau kita kita lahir miskin, itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati miskin, nah itu baru salah kita. Di sini ada yang namanya ikhtiar. Jadi ikhtiar itu kita bangun dengan cara berpikir, ya, cara berpikir atau mindset membentuk persepsi, persepsi terbangunlah sikap, lalu jadilah kebiasaan, lalu karakter. Wah, ini luar biasa nih. Nah, saya izin pada teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa, akan sampaikan slide ya. Oke. Nah, saya akan bicara kewirausahaan digital dalam perspektif mindset. Ya, kita melihat era kita yang kita sebut era revolusi industri keempat itu menjadikan perubahan tidak bisa lagi diprediksi. Perubahannya sifatnya volatile, uncertainty, complexity, ambiguity. Kita bayangkan organisasi itu tidak lagi seperti kapal Titanic. Organisasi tidak yang hebat itu yang gedungnya megah. Ketemu bos itu harus lewat satpam, pokoknya susah deh birokrasinya. Tapi organisasi yang ideal hari ini ke depan, itu organisasi yang punya kapasitas untuk fit dengan tuntutan lingkungan. Jadi lingkungan ini sepertinya punya requirement ya, di mana organisasi ini cepat untuk bermanuver. Dan ini harus didukung oleh orang-orangnya yang bermanuver. Kita lihat seperti Sekoci, ya. Kita menghadapi situasi yang tantangannya dahsyat. Lalu kemudian kita lihat ini di era revolusi industri 4, yang kemudian disebut dengan era disruption, gelombangnya itu kayak tsunami, tapi kita nggak bisa lagi membendung era ini. Yang bisa kita lakukan adalah mari kita berselancar. Mari kita berselancar di dalamnya. Ya. Dan kita nggak boleh shock. Mahasiswa apalagi, mahasiswa adalah pemilik masa depan. Hari ini mulai usaha, masa depan adalah milik Anda. Ini tantangan di era disruption. Kemudian kita lihat bagaimana dunia digital sekarang semakin memegang peran penting ya. Mungkin sebagian dari dosen Anda atau saya sendiri itu mengalami yang namanya kamera Kodak, kamera Fuji ya. Kita kalau mau berfoto itu dicuci, dicetak, isinya berapa nih filmnya? 24, 36 ya. Sehingga foto-foto saya zaman dulu serius. Karena isinya cuma 24 sama 36.
Ya, lah Kodak tadi, ketika muncul inovasi hebat di bidang digital kamera, Kodak ternyata punya aset hebat sebenarnya, yaitu 3.000 dokter lulusan Jerman. Mereka lah think tank Kodak. Tapi ketika zaman berubah, orang hebat ini kemudian menjadi beban. Karena bagaimana mereka membiayai dokter-dokter lulusan Jerman di bidang kimia ini ketika beralih fungsi pada digital. Kita lihat bagaimana di Jakarta ya, di Jakarta pasti teman-teman di UNAS nih kenal dengan taksi Bluebird. Ya, Bluebird itu berjaya sekali pada masa itu ya. Buka di beberapa kota besar, armadanya luar biasa. Maka ketika tahun 2010 muncul Gojek ya dengan 10 orang driver, itu dipandang sebelah mata. 10 kok ngelawan puluhan ribu, ya. Maka kemudian tidak ada antisipasi apapun. Uniknya ya, atau menariknya, perkembangan Bluebird ini cenderung linier, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi yang namanya produk dari digital, seperti Gojek ini, itu tumbuhnya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Eksponensial. Ini sangat luar biasa. Ini kemudian akhirnya menimbulkan kekagetan ya pesaing-pesaingnya. Ini adalah eranya kita, eranya Anda di mana digital menjadi salah satu kekuatan penting di dalam perubahan. Kita bisa lihat di sini, saya 15-20 tahun yang lalu, waktu saya di Melbourne, itu saya diajak muter oleh seorang profesor. Dia pakai GPS dan mengatakan bahwa lihat mobil ini bisa belok kiri, belok kanan, lurus sampai ke rumah. Dan kejadian itu bagi saya sesuatu yang luar biasa pada saat itu. Tapi hari ini semua orang bisa melakukan itu dengan teknologi, bahkan ada di smartphone kita. Ya, ini menunjukkan digitalisasi. Ya, kita bisa lihat di sini. Terjadi sebuah eksponensial growth, pertumbuhan yang luar biasa dari smartphone tadi dengan digitalisasi. Radio ada di dalamnya, video ada, teks ada, DNA ada, dan lain-lain. Itu ada di dalam smartphone. Sehingga kemudian kita akan bisa melihat di mana pertumbuhan yang tadi saya katakan eksponensial, pertumbuhan luar biasa dahsyatnya. Ya. Dan ini bisa mendisrupsi bisnis yang lain. Ya. Kita bisa lihat di sini. Radio, buku, kamera, video, GPS, flashlight, telepon, map, musik, itu ada di situ semua. Jadi yang tadinya materi jadi dematerialize. Ya, jadi semuanya udah ada nih di smartphone. Kemudian kita lihat juga di sini demonetize. Jadi lebih murah ya. Dulu kalau saya bayangkan misalnya GPS harganya berapa dulu. Komputer waktu zaman pertama kali ada yang masih dalam bentuk mainframe itu harganya berapa. Tapi hari ini karena mimpi besar para entrepreneur, para leader, yaitu Bill Gates salah satunya. Dia punya mimpi besar, 30 tahun ke depan, komputer harus ada di meja setiap orang. Dulunya mainframe loh, 30 tahun kemudian. Dan hari ini, adik-adik sekalian mulai menikmati itu. Ya, wah, Anda mungkin nggak menikmati ya ketika misalnya
harus menggunakan setrika areng, ya. Kemudian harus mau setel TV itu harus dicas dulu akinya, ya. Itu kita itu pergi ke kecamatan, ya. Dari kecamatan baru kemudian pulang akhirnya bisa pasang dengan aki, TV-nya hitam putih. Ini yang membuat membuat generasi seperti Anda ini sebetulnya sangat beruntung tadi, ya. Anda punya resources yang hebat. Cuma mungkin tantangan yang harus kita bangun adalah untuk generasi Z ini adalah daya tahan, resiliensi. Karena apa? Karena Anda ngangkat telepon di ruang tengah aja rasanya males kan? Mendingan yang di kantong, ya. Itu menunjukkan apa? Gimana nih daya tahan, extra effort, ada usaha. Ini kan tantangan karena teknologi itu membuat kita jadi serba dimudahkan, ya. Kemudian kita bisa lihat ini demokratisasi. Sekarang, ya, banyak profesi-profesi hebat itu muncul dari smartphone tadi. Muncul orang-orang hebat, ya. Di Jawa Timur ada kampung namanya Kampung YouTuber. Kampung YouTuber itu lulusannya kebanyakan lulusan SMK. Pendapatannya ratusan juta loh. Konten kreator. Mereka saling belajar di kampung itu. Dan bisnisnya luar biasa. Artinya apa? Sekarang ini ada kemudahan-kemudahan. Makanya di era-era transisi seperti ini, itu sangat mungkin sejumlah profesi mungkin akan mati. Tapi banyak profesi akan muncul, ya. Termasuk juga Akademi Inspirasi ini saya lihat itu menginspirasi kita, ya, untuk mengembangkan bisnis yang memang sesuai dengan zamannya. Jadi kalau saya sebagai dosen itu kadang-kadang saya melakukan refleksi. Saya nih harus mengajar atau saya harus juga melakukan perubahan, tidak hanya mengajar untuk masa lalu. Jadi saya jangan hanya bicara dulu, ya. Sedangkan mahasiswa berhadapan dengan hari ini dan masa depan. Sehingga tantangan terbaik adalah bagaimana sebetulnya membangun kapasitas-kapasitas mahasiswa untuk belajar, untuk fleksibel, untuk beradaptasi, untuk optimis, untuk apa? Jadi saya melihat di sini paling tidak ada aspek being, karakternya terbangun, knowing, iptex-nya, ilmu pengetahuan dan teknologinya, dan berikutnya adalah doing, mau melakukan perubahan. Ini saya kira tantangan yang luar biasa, tantangan yang dahsyat, dan Universitas Nasional bagi saya dengan melakukan upaya-upaya seperti ini, saya kira berpikir ke depan. Karena yang dia pikirkan bukan hanya berpikir open mind, ya. Karena apa? Universitas itu jangan hanya pakai jaket ketat. Kalau kita pakai jaket ketat, ya, kalau dalam dunia bisnis nih, riset-risetnya seringkali pakai jaket ketat. Contohnya menguji hipotesis. Kalau hanya menguji hipotesis itu kayak pakai jaket ketat. Jadi menurut saya penting melakukan eksplorasi lebih luas, ya. Jadi case study menjadi hal yang juga penting. Kemudian observasi, interview, ya, tergabung dengan komunitas ini saya kira menjadi penting. Jadi kalau lembaga akreditasi untuk bidang business school yang sangat terhormat di dunia, ini namanya ACSB, itu melihat dosen itu harus punya kualifikasi 2. Secara akademik dia qualified, tapi juga dia perlu mengembangkan qualified secara profesional. Nah, ini saya kira ini sebuah tantangan. Apa yang dilakukan ini sebetulnya menjembatani antara teori dan praktek. Ya. Insya Allah ini akan bisa menjadi sangat-sangat luar biasa ke depan buat generasi muda masa depan. Indonesia saat ini harus mulai berbangga dengan manusianya. Kita jangan sering berbangga hanya dengan natural resources, sumber daya alam. Tapi kita juga harus perkuat itu manusianya. Ya, manusianya tadi being, knowing, doing. Nah, di sini kita melihat nih,
Ini bagaimana tadi era di mana mereka shock ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Makanya Jepang ya membangun yang namanya abundant mindset. Dia bicara society 5.0. Jadi jangan melulu bicara disruption, saling membunuh antar perusahaan. Tapi marilah kita membangun sinergi masa depan, membangun masyarakat yang lebih siap dengan perubahan digitalisasi. Nah, ini yang saya kira penting untuk dikembangkan. Dan buat adik-adik mahasiswa, ini sebuah ini yang namanya bagian dari leading self. Jadi bagaimana kita membangun sikap-sikap positif ya terkait dengan perubahan-perubahan yang luar biasa. Yang pertama, bangun emosi positif. Emosi positif itu adalah otoritas Anda. Andalah yang membuat keputusan bahwa Anda itu bahagia. Andalah yang membuat keputusan bahwa Anda itu optimis. Ya, Andalah yang membuat keputusan bahwa Anda itu kreatif. Ini sebuah keputusan. Jangan kemudian Anda membuat semacam penjara dari teori. Jadi teori memenjarakan Anda dengan mengatakan, saya ini seorang introvert, saya ini seorang yang pesimis. Lalu seakan-akan sampai kapanpun kita tetap pesimis. Kalau perlu sebetulnya, adik-adik sekalian bisa melakukan rekod terhadap DNA. Kode ulang, kasih kode ulang DNA Anda yang Anda tadi bayangkan Anda seorang introvert, ternyata Anda seorang yang sangat fleksibel, adaptif. Ya. Nah, ini saya kira penting. Nah, perguruan tinggi itu juga penting untuk mengembangkan leadership. Karena ini era sekarang ini soft skill yang sangat penting. Bagi saya itu adalah soft skill leadership. Dia menjadi leader atas dirinya dulu. Dia jadi sutradara dan aktor dirinya untuk menghadapi situasi yang berkembang luar biasa. Dia harus bangun yang namanya aspek kreativitas. Karena produk-produk masa depan harus inovatif. Kreasi inilah yang menghasilkan inovasi. Yang kedua apa? Yang kedua adalah integritas. Indonesia sangat membutuhkan orang-orang yang punya integritas. Dari perguruan tinggi kita lah, dari kelas-kelas kita lah, ketika para dosen dengan tulus, ya, dengan ikhlas saat mengajar, berdoa, melahirkan sosok-sosok integritas yang kreatif. Leader-leader yang punya kreativitas dan punya inspirasi besar. Lalu dia punya pijakan impact, knowledge, untuk apa? Untuk punya dampak pada masyarakat. Untuk punya social impact. Sehingga masyarakat berdaya. Kita menjadi rahmat buat kehidupan. Kampus-kampus kita ya menjadi agen perubahan ya, orang-orang yang rahmatan lil alamin. Maka para rektor, para dosen itu luar biasa amaliyahnya ya. Saatnya nanti kita tidak bisa apa-apa, kita masih bisa tersenyum bahwa kita telah berbuat sesuatu pada kehidupan. Yang kedua kita bicara mindfulness. Mindfulness ini kita bicara bagaimana kita khusyuk, bagaimana kita yakin, ya, kita khusyuk, kita berlatih menjadi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang punya internal kontrol hebat. Setiap tarikan nafas kita bersyukur. Bayangkan penelitian profesor di Jepang, ya, air ketika kita berdoa hal-hal positif, maka menjadikan air itu kristal yang begitu indah. Sekarang bayangkan kalau setiap hari kita selalu memberi nutrisi syukur pada setiap tarikan nafas. Sel-sel tubuh kita, DNA kita, cara berpikir kita, semuanya positif. Dan ini akan sejalan dengan frekuensi sukses. Ya, frekuensi sukses itu dibangun dari kita nih. Kita yang memutuskan mau jadi yang sukses atau tidak. Yang ketiga psychological capital. Kita bicara modal psikologis. Modal psikologis berarti kita bicara setiap mahasiswa kita harus bisa menulis harapan-harapan. Ini yang namanya dimensi pertama dari PsyCap, yaitu harapan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah optimisme. Kalau mahasiswa kita IP-nya 4 tapi nggak pernah optimis, wah susah suksesnya itu.
Ya, jadi harus optimis. Yang ketiga, self-efficacy. Ini yang namanya percaya diri. Itu harus dibangun. Ya. Jadi lulusan perguruan tinggi kita, lulusan Universitas Nasional, itu melahirkan graduate, ya, lulusan-lulusan alumni yang confident, yang punya integritas, yang punya kreativitas, dan berdampak sosial pada masyarakat. Ini luar biasa ini. Sebetulnya saat lulusan kita menjadi alumni yang baik buat dirinya, maka otomatis dia memberikan dampak pada perguruan tingginya. Sehingga reputasinya akan semakin bagus. Karena apa? Alumninya baik. Nah, ini tiga ini saya kira menjadi dasar penting. Sehingga nanti yang perlu dipahami juga adalah ini era spiritualitas. Di mana A, ya, pemahaman manusia terhadap lingkungannya, termasuk terhadap dirinya, itu seperti materi kalau level A. Wah, saya ini cantik nih, saya ganteng, saya pinter. Ini yang namanya materi. Yang kedua, B. B ini kita bicara insting. Manusia itu mengejar pleasure. Jadi dia senang dengan sesuatu yang membuat dia nyaman. Lalu dia menghindari yang namanya pain. Ya, menghindari pain. Sehingga muncullah konsep reward system. Reward system itu tujuannya apa? Membentuk attitude, behavior, bahkan performance. Tapi level C ini jauh lebih dahsyat loh. Level C ini kita bicara inspirasi. Ya. Wah, ini Akademi Inspirasi ini mengambil inspirasi ini dahsyat ini. Karena apa? Inspirasi ini sebuah energi yang sangat-sangat dahsyat. Inspirasi itu ibarat cahaya matahari yang menyinari bumi yang tak pernah berharap cahaya itu kembali. Wah, ini dahsyat ini, energi itu. Jadi berbahagialah orang-orang yang tulus, yang ikhlas, yang menebar inspirasi. Maka nanti yang bergetar itu bukan hanya bumi, tapi langitnya Tuhan. Itu bergetar gara-gara ikhlas. Wah, dahsyat sekali. Ya, jadi saya kira alhamdulillah mudah-mudahan lulusan dari Universitas Nasional dengan melakukan kolaborasi, ya, termasuk di dalamnya dengan Akademi Inspirasi, dengan komunitas Digipreneur, ya, ini menjadi satu media untuk membangun multiple intelligence, kecerdasan yang multiple, tidak hanya intelektualnya. Jadi saya terakhir mengatakan, ini loh kecerdasan yang kita butuhkan. Intelektual, emosional, eksekusi, adversity, dan spiritual. Ini 4 kecerdasan yang harus dimiliki mahasiswa-mahasiswa Universitas Nasional khususnya, dan universitas di negara kita, di Indonesia. Sehingga kita bahagianya 2, dunia dan akhirat. Suksesnya 2, dunia dan akhirat. Ya, jadilah sosok sutradara dan aktor dalam perubahan ini. Selamat berselancar di era digital, ya. Selamat mengambil keputusan sebagai sutradara dan aktor dalam perubahan yang dahsyat. Sekali lagi selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.